Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh bertemu lagi, kita boleh berjumpa lagi di dalam anugerah Tuhan. Kita boleh menikmati kekuatan, kesehatan, kesempatan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Nah, pagi yang baik ini sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari siapkan hati kita, siapkan kehidupan kita, dan kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Pagi hari ini kami sungguh bersyukur karena Engkau baik di dalam setiap kehidupan kami. Pagi ini sebelum kami beraktivitas, kami mau mendasari seluruh keberadaan kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini satu tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian, yaitu Allah yang kekal. Sekali lagi, tema firman Tuhan yaitu Allah yang kekal. Kita memperhatikan bersama-sama di dalam Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-6. Maleakhi 3 yang ke-6, demikian firman Tuhan, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sekali lagi saya bacakan, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah menyatakan dirinya sebagai Allah yang kekal. Dari dahulu bahkan sampai selama-lamanya. Allah menyatakan kekekalannya kepada umatnya, kepada bangsa pilihannya. Bahkan jauh sebelumnya kepada bapak leluhur bangsa Israel, yaitu Abraham. Allah menyatakan pribadinya sebagai Allah yang kekal. Allah yang ada dari dahulu bahkan sampai selama-lamanya. Nah, keberadaan Allah yang kekal ini dapat kita perhatikan pagi hari ini lewat dua hal. Yang pertama yaitu Allah yang tidak berubah. Sekali lagi, yang pertama, Allah yang tidak berubah. Di dalam bagian pertama dari bagian A dari Maleakhi 3 ayat yang ke-6, di sana dikatakan bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang kekal menyatakan diri sebagai pribadi yang tidak berubah. Bahkan tidak mungkin berubah. Dia adalah awal dan yang akhir. Yang ada, sudah ada, dan bahkan yang akan ada selama-lamanya. Dia adalah pribadi yang tidak berubah dan tidak akan pernah mungkin berubah di dalam keberadaannya sebagai Allah yang kekal. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Yesaya 48 ayat yang ke-12. Yesaya 48 ayat 12, di sana dikatakan, dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil, akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Jadi Allah berbicara kepada Yakub, Allah berbicara kepada Israel. Dikatakan akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Yang kita kenal yaitu dialah adalah Alfa dan Omega. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah di dalam keberadaannya tidak akan pernah berubah dan tidak mungkin berubah. Allah di dalam keberadaannya tetap sama. Dia
adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dan Allah yang sama itu yang kita imani di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus adalah yang awal dan yang akhir. Yesus adalah Alfa dan Omega. Yesus yang tidak pernah berubah, baik kemarin, hari ini, maupun sampai selama-lamanya. Di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-8 dikatakan Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, maupun sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Itulah Allah kita, Allah yang kekal, Allah yang disembah oleh Israel, dan juga Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Hal yang kedua, Allah yang kekal itu. Yang kedua, kita lihat lewat pernyataannya di dalam bagian B dari Malayaki 3 ayat yang ke-6, yaitu adalah Allah yang menepati janjinya. Yang kedua adalah Allah yang menepati janjinya. Dikatakan, dan kamu, Bani Yakub, tidak akan lenyap. Sekali lagi dikatakan, dan kamu, Bani Yakub, tidak akan lenyap. Ini adalah janji Tuhan bagi orang-orang Israel. Janji Tuhan bagi umat pilihan Tuhan. Sekalipun kita menyadari bahwa banyak kali umat Israel, mereka mengalami keadaan di mana banyak orang Israel yang mati karena ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Tetapi di dalam janji Tuhan bagi Bani Yakub atau bagi orang-orang Israel, mereka tidak akan lenyap. Bangsa Yahudi, orang-orang Israel, bangsa Israel, umat pilihan Allah di dalam kelompok sebagai sebuah bangsa pilihan Allah, mereka tidak akan lenyap. Walaupun secara individu banyak yang mati, banyak yang dibunuh, lewat peperangan, lewat berbagai hal yang Tuhan izinkan. Tetapi secara bangsa mereka tidak akan pernah lenyap. Cara bangsa mereka tidak akan pernah punah. Itulah janji Tuhan. Tuhan adalah setia di dalam janjinya. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, Allah yang kekal menyatakan diri sebagai Allah yang setia dengan janjinya. Itu sebabnya sebagai orang-orang percaya pagi hari ini, mari kita mau belajar bahwa Allah kita adalah Allah yang setia dengan janjinya. Sekalipun tidak semua kita menikmati dan mengalami janji Tuhan, bukan berarti Allah tidak setia dengan janjinya. Allah tetap setia dengan janjinya. Hanya orang-orang yang setia, hanya orang-orang yang taat, hanya orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, yang akan menikmati janji-janji Tuhan di dalam hidupnya. Sebagaimana umat Israel, tidak semua orang Israel memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Hanya orang-orang di bawah umur 20 tahun ke bawahlah yang generasi kedualah yang nantinya masuk tanah perjanjian, tanah Kanaan. Tetapi bangsa pemberontak, orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan, tidak taat kepada Tuhan, mereka tidak menikmati dan mengalami janji Tuhan. Demikian pun di dalam setiap kehidupan kita. Apapun keadaan, apapun kondisi yang kita hadapi, ingatlah bahwa Tuhan kita di dalam kekekalannya menyatakan diri sebagai Allah yang setia dengan janjinya. Bilangan pasal yang ke-23 ayat 19 berkata, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kalau kita mau menikmati janji-janji Tuhan di dalam hidup kita, marilah kita mau belajar taat, belajar setia, belajar sungguh-sungguh, belajar mendekatkan diri, bergantung kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Karena Dia adalah pribadi yang kekal, dan di dalam kekekalannya Dia menyatakan diri sebagai Allah
yang setia di dalam janji-janjinya. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Biarlah firman itu menjadi berkat, menjadi rema, menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Sepanjang hari, dalam setiap langkah demi langkah hidup kami, dalam segala aktivitas kami, serahkan semua dalam tangan Tuhan. Tuhan sertai dan Tuhan berkati kehidupan kami di sepanjang hari ini. Kami melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.